Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana, saat ini saya sedang bersama teman saya. Sebelumnya perkenalkan, teman saya ini namanya Malikatul Ajijah. Hai. Nah, saat ini kita tuh lagi ngobrol-ngobrol santai aja. Tema dari obrolan santai kita ini tentang dampak dari beban kerja yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawannya. Apakah memang berdampak negatif yang artinya bisa menurunkan kinerja karyawan tersebut, atau malah juga bisa berdampak positif menjadi hal yang dapat memicu semangat karyawan tersebut untuk memberikan hasil yang maksimal untuk perusahaan. Nah, kalau menurut kamu nih Malika, apakah beban kerja itu sesuai dengan katanya? Beban dapat menjadi sebuah beban bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Kalau menurut kamu sendiri, apakah beban kerja itu berdampak negatif atau positif? Kalau menurut aku, beban kerja itu kan berarti kita mengerjakan pekerjaan lebih dari satu ya. Iya. Bisa dibilang pekerjaan kita banyak. Banyaknya pekerjaan itu bisa membuat kita tidak fokus dalam bekerja. Ketidakfokusan itu dapat menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Jadi kalau menurut aku, beban kerja yang terlalu banyak memang berdampak negatif untuk hasil kinerja karyawan. Tapi kalau menurut kamu, gimana nak? Berdampak negatif apa positif? Berarti dari jawaban kamu ini bisa aku ambil kesimpulannya bahwa beban kerja itu memang berdampak negatif, karena pekerjaan yang banyak itu bisa membuat karyawan tidak fokus dalam menjalankan pekerjaannya ya. Nah, beban kerja atau sekumpulan beberapa pekerjaan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh seorang karyawan memang dominan berdampak negatif atau bisa menurunkan kinerja karyawan tersebut, karena karyawan itu akan merasa lelah dan tidak fokus. Yang tadi kamu bilang itu benar. Tapi kalau menurut aku sendiri, beban kerja selain berdampak negatif juga bisa berdampak positif, tergantung dari karyawan itu sendiri dalam menanggapi pekerjaan itu. Lagi pula, sebuah perusahaan ketika menambahkan pekerjaannya kepada karyawan, pasti perusahaan tersebut sudah dipikir matang-matang dan sudah melakukan penilaian kinerja kepada karyawannya. Misalkan sebuah perusahaan sudah melakukan penilaian kinerja kepada karyawannya, kemudian didapat hasil, ada beberapa karyawan yang penilaiannya itu bagus. Karena karyawan itu penilaian hasil kinerjanya bagus, maka perusahaan mau memberikan apresiasi kepada karyawan tersebut, seperti naik jabatan. Nah, tapi sebelum karyawan tersebut dinaikkan jabatannya, masih diuji coba lagi oleh perusahaan ini. Nah, uji coba itu bisa berbentuk dalam penambahan pekerjaan. Apakah setelah pekerjaannya ditambah, hasilnya itu masih sama, bagus, atau malah menurun. Nah, tadi ya yang aku bilang, beban kerja itu bisa berdampak negatif atau positif tergantung dari karyawannya sendiri. Contoh, ada seorang karyawan ketika perusahaan atau atasannya itu menambahkan pekerjaan kepada dia ya. Kemudian karyawan itu sudah berpikir terlebih dahulu, wah kerjaan ditambah lagi nih, banyak kerjaan lagi, bakalan sibuk sama kerjaan nih, gak ada waktu sedikit buat santai-santai gitu. Nah, ketika si karyawan berpikir tersebut, sebenarnya dia sudah mensugesti hal yang negatif dalam dirinya. Artinya dia sudah berpikir bakalan repot sama kerjaan, bakalan kelelahan dengan penambahan kerja Rasa itu. gelisah gitulah ya. Nah, iya. Terus karena pemikiran yang negatif itulah yang akan menghasilkan pekerjaan yang kurang maksimal. Nah, makanya dampak dari beban kerja itu berdampak negatif, karena dari pemikiran karyawannya itu pun sudah negatif. Tetapi beda halnya lagi ketika karyawan yang ditambahkan pekerjaannya, dia berpikir, oh mungkin saya dianggap mampu, makanya saya ditambahkan pekerjaannya, makanya saya dipercaya untuk menjalankan pekerjaan itu. Pekerjaan yang pertama sudah saya kuasai dengan baik, maka penambahan pekerjaan ini akan saya pelajari terlebih dahulu, akan saya pahami, saya akan berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan, dan penambahan pekerjaan ini akan saya jadikan ilmu atau pengalaman baru dalam dunia kerja. Nah, ketika karyawan berpikir seperti itu,
berarti karyawan tersebut mensugesti hal yang positif kepada dirinya. Dia sebelum menyerah, artinya dia mau mempelajari dulu, dia mau berusaha terlebih dahulu, maka beban kerja itu bisa berdampak positif bagi karyawan. Jadi menurut aku beban kerja selain berdampak negatif juga bisa berdampak positif, tergantung dari karyawannya sendiri. Jadi tergantung karyawannya masing-masing ya. Iya. Terus kamu punya trik atau cara nggak nak dalam mengatasi banyaknya beban pekerjaan? Untuk mengatasi banyaknya pekerjaan itu, yang pertama kita harus bisa memanage pekerjaan itu sendiri. Artinya kita tuh harus bisa memilih pekerjaan mana yang penting, tidak penting, dan kurang penting. Pekerjaan yang penting itulah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dan alangkah lebih baiknya kita mempunyai catatan atau jadwal tersendiri dalam bekerja. Misal, jadwal kerja hari ini, yang pertama saya mau mengerjakan pekerjaan A. Setelah pekerjaan A selesai, saya mau mengerjakan pekerjaan B, C, dan selanjutnya lah ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai jadwal bekerja, maka kita akan lebih terorganisir lagi dalam bekerja, atau kita bisa lebih terarah lagi dalam bekerja. Jadi seperti itu. Yang kedua, cara yang kedua untuk mengatasi banyaknya pekerjaan itu, kita harus bisa membagi waktu. Contoh, kita itu kan kerja dari jam 8 sampai jam 5 normalnya ya. Nah, sebelum jam 8, 15 menit atau 10 menit sebelum jam 8, ya kita melakukan peregangan otot ringan, nah, seperti gerak-gerakin jari atau gerakin anggota badan lainnya, sehingga otot kita itu lebih rileks, enggak kaku gitu ya. Atau kita juga bisa mendengarkan musik yang bisa merelaksasi pikiran kita, sehingga ketika jam kerja sudah dimulai, kita juga sudah siap untuk melakukan pekerjaan. Kemudian di sela-sela jam kerja pasti kan ada jam istirahat ya. Nah, ketika sudah waktunya istirahat, gunakanlah jam istirahat itu dengan baik. Artinya benar-benar digunakan untuk istirahat. Sejenak lupakan pekerjaan, sejenak lupakan masalah yang terjadi di pekerjaan. Manfaatkan waktu istirahat dengan baik, seperti untuk makan, rebahan sebentar, sehingga ketika jam kerja sudah dimulai lagi, kita pun sudah siap kembali untuk melakukan pekerjaan. Nah, kemudian setelah jam kerja selesai, artinya kita sudah menyelesaikan pekerjaan di hari itu. Nah, ketika kita sudah keluar dari gerbang perusahaan, artinya kita itu sudah tidak menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Maka lupakan yang namanya pekerjaan, lupakan masalah yang terjadi di pekerjaan, jadilah diri sendiri, lakukan hal-hal yang membuat kita happy, sehingga otak kita fresh kembali, dan keesokan harinya kita pun sudah siap untuk melakukan pekerjaan lagi. Kemudian trik yang ketiga, kalau trik yang ketiga ini menurut aku cara yang paling utama, yaitu relax dalam bekerja. Kita nggak usah tegang, jangan biarkan pikiran kita itu tegang sama perusahaan. Jangan sampai kita itu bingung, wah pekerjaan yang satu belum selesai, pekerjaan yang satunya lagi belum selesai, itu akan membuat kita gelisah dalam bekerja gitu. Maka biarkanlah pikiran kita ini rileks dalam bekerja. Apabila ada pekerjaan yang tidak kita pahami, tanyakan kepada teman kerja kita atau tanyakan kepada atasan kita, sehingga kita menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan pekerjaan kita. Nah, jadi intinya untuk mengatasi banyaknya pekerjaan itu ada 3 cara. Kalau menurut aku ya, yang pertama kita harus memanage pekerjaan itu sendiri. Yang kedua kita harus bisa membagi waktu dalam bekerja. Dan yang ketiga kita harus relax dalam bekerja. Jadi itulah cara-caranya. Oh, jadi dalam mengatasi banyaknya pekerjaan, intinya kita relax aja ya. Iya. Santai tapi pasti. Nah, bagus itu kata-katanya. Santai tapi pasti. Nah, itu obrolan santai kita malam ini. Jadi dari obrolan santai kita ini bisa ditarik kesimpulan
mengenai beban kerja itu apakah berdampak negatif atau positif. Kalau menurut dari teman saya ini, beban kerja itu memang berdampak negatif karena karyawan akan merasa kelelahan dan tidak fokus dalam bekerja sehingga menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Sementara kalau menurut saya sendiri, selain berdampak negatif, beban kerja itu juga bisa berdampak positif, tergantung dari pemikiran karyawannya itu sendiri. Ketika kita berpikir positif, maka akan menghasilkan hal yang positif. Tetapi ketika kita berpikir negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Jadilah diri sendiri, tetap semangat, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.